Selamat sore saudara, kembali Anda mengikuti Ranah Publik TVRI Yogyakarta yang akan mencermati masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Tidak cuma mencermati, mengkritisi, namun kita akan mencoba mencari solusi. Pemirsa, apabila pemirsa di rumah ini termasuk netizen ya, netizen yang kerap sekali, dekat sekali dengan media sosial pasti pernah mendengar jargon ini. Jakarta keren apabila mampu. Yang punya lagi sekolah pemirsa ya. Lagi diamankan oleh pihak berwajib karena kedapatan ada kasus suap CPO, korupsi 60 miliar. Terkejut kita? Tentu tidak, karena dari awal tahun sampai sekarang kita sudah terbelalak dengan angka-angka 658 triliun, 197 triliun, sampai dibikin liga klasemen tentang korupsi 1 sampai 10. Yang paling sedikit pemirsa, 16,1 triliun. Itu ada di turutan ke bawah itu ada Jiwasraya juga di situ, ada juga PT Palma dan banyak sekali. Apakah Indonesia ini darurat korupsi? Apakah kita ini korupsi sudah mendarah daging? Apakah sudah menjadi budaya? Apakah tidak bisa diberantas? Tenang saja pemirsa, karena ada angka lagi pemirsa muncul tahun 2023 kita ada di peringkat 99 dari 180, di 2024 kita ada di 115, ada peningkatan, ada perbaikan. Benarkah kita sebagai masyarakat sudah bisa mengkontrol korupsi? Kita akan membahasnya pemirsa dalam Ranah Publik kali ini ada di peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi sektor keagamaan bersama narasumber kami yang luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di Ranah Publik TVRI Yogyakarta. Yang pertama kami akan perkenalkan kepada Anda pemirsa, beliau adalah Dr. Dionius Bismoko Mahamboro PR. Selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Ya, Pak Bismoko ini merupakan Ketua Program Studi S1 Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan di samping Pak Bismoko, beliau jauh-jauh dari Jakarta ya Pak Ibnu. Sudah datang sejak kapan Pak Ibnu di Jogja? Kemarin hari Selasa. Sugeng rawuh Pak Ibnu. Wah, bisa bahasa Jawa. Beliau adalah Bapak Ibnu Basuki Widodo. Ini sudah tidak lagi mungkin Anda tidak mengenal pemirsa ya. Menjabat sejak Desember? Menjabat sejak 16 Desember 2024. Baru Pak? Ya, beliau adalah pimpinan KPK Republik Indonesia. Geter nggak itu pemirsa dengar bunyi KPK ini ya. Kemudian selanjutnya kami perkenalkan kepada Anda sekalian adalah beliau adalah Profesor Dr. Haji Makasin MA. Beliau adalah Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Makasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Makasin. Alhamdulillah. Matur nuwun sudah hadir di Ranah Publik Pak. Sami, ya. Nah, yang berikutnya ini pasti tidak asing lagi bagi Anda pecinta TVRI Yogyakarta. Beliau sering ada di Gemar Ramadan ya Pak? Siap. Beliau adalah Bapak Haji Nurhuda SAG MSI, Kabid apa Pak ini? Penerangan Jawa Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Zakat wakaf. Iya. Jadi mungkin disingkat Penais Jawa. Penais gitu. Jawa makanya ini tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja pemirsa kami akan menuju ke Pak Ibnu dulu. Pak Ibnu, tadi saya sudah informasikan kita ada di peringkat segitu Pak. Apakah itu hanya sekedar angka? Apakah sekarang korupsi itu sudah sangat tidak bisa dikendalikan atau bisa dikendalikan? Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi pada prinsipnya memang ada kenaikan, berarti ada sedikit perbaikan. Sedikit? Iya, karena memang yang kita tuju akan naik terus supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan di sini untuk supaya lebih baik lagi kondisi di Indonesia itu kita tidak boleh pesimis. Kita harus yakin bahwa korupsi itu akan kita bisa atasi. Namun demikian cara mengatasinya itu KPK bukan satu-satunya lembaga yang bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi. Betul. Jadi KPK itu adalah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi melalui monitoring, melalui supervisi, melalui penindakan, dan melalui pendidikan dan lain sebagainya. Itu adalah dan berserta peranan dari masyarakat. Pencegahan dulu berarti kita Pak? Ya, kalau di KPK dikenal dengan adanya namanya Trisula ya, 3 sula. 1 pendidikan, 2 pencegahan, 3 adalah pendidikan. Ulangi, penindakan. Penindakan adalah ranah dari KPK, ranah aparat penegak hukum.
Ya. Ranah aparat penegak hukum karena dia mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan yang mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, kemudian eksekusi. Baik. Sedangkan untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya itu, justru ada 3 sila yang salah satunya adalah pendidikan dan pencegahan, baru nanti penindakan. Baik, ya. Nah, pendidikan itu bagaimana? Untuk merubah mentalitas, membentuk moral anak-anak kita, para pemuda kita, para pejabat kita, para mahasiswa kita, sehingga mereka bersifat anti korupsi. Baik, nanti akan saya tanyakan kembali kami ke Pak Makasin. Pak Makasin, MUI mandang korupsi, bagaimana? Ya, begini, pangkalnya kalau saya adalah bahwa ada ketamakan ya, ketamak ya. Orang itu mestinya di dalam beragama itu menyadari betul bahwa yang boleh kita miliki, yang boleh kita ambil itu hanya yang sah dan yang pantas, sah secara aturan dan pantas secara akhlak atau secara etika, Saya moral. potong, Pak Makasin. Apakah Ya. sekarang masyarakat kita itu merasa bahwa semakin tamak? Iya, Benar. tandanya banyak bahwa orang mau mengambil apa yang bukan haknya. Baik, saya ke Pak Bismoko. Itu kelihatan dengan Flexing. kelihatan bukan hanya pada flexing. Misalnya kalau kita yang kecil ya, misalnya tukang parkir ada tulisannya di situ 3.000, kita bayar 5.000. Tidak Itu dikembalikan. tidak dikembalikan. Oh, itu sudah masuk jadi korup. Oh iya. Mestinya tidak begitu. Orang tidak malu yang seperti itu. Nah, yang besar-besar kita tidak tahu, tidak bisa melihat. Yang besar-besar tahu-tahu Pertamina sekian. Iya, triliun. Tahu-tahu ini ada ruang-ruang yang tidak diketahui oleh publik. Berarti Kita tamak bisa dan tidak malu. Iya. Baik, saya ke Pak Bismoko. Pak Bismoko silakan. Anda memandang korupsi. Terima kasih Mbak Mita. Saya melanjutkan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Makasin. Misalnya korupsi itu sudah dimulai dari hal-hal yang kecil, begitu ya. Misalnya karcis parkir 2.000 atau 3.000 dikasih 5.000 tidak dikembalikan. Nah, kenapa mereka seperti itu? Ya karena mereka merasa nggak apa-apa kok ini kecil. Pejabatnya aja yang korupsi triliunan nggak ditindak kok gitu. Nah, lalu saya melihat, nah di Indonesia dan juga di budaya-budaya Asia, masyarakat kita itu sebetulnya masih amat sangat menantikan keteladanan dari pimpinan. Kalau pimpinannya busuk, maka bawahnya juga busuk. Kalau pimpinannya itu tidak malu-malu melakukan korupsi triliunan, apalagi yang cuma 3.000, 5.000 perak begitu. Baik. Nah, makanya sebetulnya saya ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus yang kemarin baru saja meninggal. Ketika beliau itu masih menjadi uskup agung di Buenos Aires di Argentina. Argentina itu juga negara yang korup gitu ya. Betul. Nah, waktu itu beliau mengatakan korupsi itu beda dengan dosa. Beda? Beda. Bukannya itu Karena, dosa? Nah, orang yang berdosa itu masih ada kemungkinan dia bertobat. Jadi dia tahu dia salah kemudian bertobat. Nah, orang yang korup, dia tahu dia salah tapi dia pura-pura nggak merasa bersalah. Bahkan kemudian ketika sudah dapat jaket oranye dia malah dadah-dadah gitu ya. Itu kan nggak malu. Gitu. Jadi, Baik. Gitu. Ya. Sementara gitu dulu. Baik, saya ke Pak Nur Huda. Siap. Korupsi Pak, ini tadi Pak Makasin bilang tamak malu, Pak Bismoko juga mengatakan bahwa itu dosa, bukan dosa ya, malah dia lebih parah daripada dosa. Lebih parah. Kita ini Indonesia Pak, kita ada malunya, berarti bagaimana Pak? Ya, jadi saya melihat dari perspektif kesadaran. Sebagai umat beragama, bagaimana menumbuhkan kesadaran. Agama itu kan berasal dari kata bahasa Sanskerta ya. A itu anti atau tidak. Kemudian gama itu gamos yang berarti kacau. Bagaimana setiap pemeluk agama itu memahami kesadaran bahwa segala tindakan perilakunya itu tidak menimbulkan kekacauan. Nah, di sini jadi sebelum menuju kepada mempunyai sifat tamak atau untuk mencegah sifat tamak tentu harus sadar bahwa apa yang dilakukan oleh individu-individu itu tidak menimbulkan kekacauan baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun masyarakat luas. Nah, tindakan korupsi tentu
itu menimbulkan kekacauan tidak hanya kepada negara tetapi masyarakat yang terlibat. Baik. Jadi kuncinya adalah pada kesadaran. Kesadaran, ini berulang. Kalau korupsi itu kan berulang. Dari kecil dulu dia nyoba nggak apa-apa. Katakanlah tadi parkir. Kecil 2.000 nggak dibalikin itu nggak apa-apa. Kita biarkan. Berarti kita juga bertanggung jawab. Iya, jadi Membiarkan setiap individu atau setiap kita dari warga negara mempunyai tanggung jawab terhadap situasi ini, terhadap perilaku anti korupsi ini, semua bertanggung jawab. Jadi setiap individu, setiap perorangan itu mempunyai tanggung jawab terhadap adanya pencegahan terhadap perilaku korupsi ini. Baik, Pak Ibnu, tadi sempat disinggung oleh Pak Bismoko bahwa ini tidak akan, mau kita sistemnya sebaik mungkin, mau pendidikan sebaik mungkin, harus ada tokoh yang harus menjadi panutan kita. Silakan tanggapannya, Pak Ibnu. Jadi betul. Jadi yang namanya korupsi kan korup ya, kerusakan atau kebusukan. Nah, itu suatu perbuatan yang mulai dari bawah sampai ke atas yang kalau di Indonesia itu kalau pelanggaran melanggar undang-undang tidak pidana korupsi. Tetapi awal mulanya adalah dari sikap mental yang tidak benar, yang tidak bagus. Maka dari itu perlu ada tokoh-tokoh yang memberikan suatu pendidikan, yang berperan serta dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh apapun yang dia itu tidak wajib atau tidak harus tahu tentang undang-undang korupsi pasal berapa. Tetapi mereka memberikan suatu pendidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing, misalnya guru agama sesuai dengan mentalitas yang diajarkan di dalam agama tersebut, kemudian psikologi bagaimana jiwa yang baik supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari sejak awal sudah dididik moralitas yang baik. Misalnya seperti tadi yang dikatakan itu namanya petty corruption, Mbak. Korupsi kecil-kecilan. Iya. Petty corruption. Jelas parkir 3.000 dikasih 5.000, nggak kembali. Bahkan ada yang minta 20.000, Bapak. Nah, itu korupsi juga. Cuman itu merupakan suatu cabangnya pemerasan. Kemudian ada lagi seorang tukang membayarkan bahan-bahan bangunan ke toko besi, misalnya membayarkan 1 atau 10 juta, dia dapat diskon 500.000. Dia itu langsung ada yang mengantongi sendiri. Nah, itu namanya tidak jujur. Justru dia seharusnya pendidikan korupsi yang baik adalah dia melaporkan kepada juragannya. Pak Juragan, ini uang saya dapat diskon 500.000. Bagaimana? Nah, kalau juragan mengatakan bahwa itu silahkan diambil, itu sah. Baik. Nah, tetapi kalau dia tidak mengatakan apapun, kalau harus kembali kepada juragan, maka harus kembalikan kepada juragan. Kalau tidak ada pernyataan apa-apa, itu yang tidak sah. Nah, tetapi itu sudah cukup pemasyarakat di Indonesia. Ya, banyak sekali yang demikian. Tadi juga saya di pertemuan dengan rekan-rekan dari tokoh agama, banyak sekali yang terjadi demikian. Nah, mulai dari sinilah salah satu pendidikan untuk supaya peran serta masyarakat yang luar biasa dari bapak-bapak ini yang mempunyai audiens atau umat ataupun jamaah yang luar biasa, bapak-bapak ini bisa memberikan suatu pendidikan anti korupsi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Baik. Ya, saya ke Pak Makasin, pendidikan anti korupsi sesuai dengan jamaahnya masing-masing atau aturannya masing-masing. Pak Makasin, kalau MUI bagaimana untuk pendidikannya? Ya, Konkretnya, Pak? Orang sering melihat agama itu hanya pada hal-hal yang formal seperti ibadah, syiar dan seterusnya. Sebetulnya itu kurang tepat ya. Mestinya agama itu membuat orang menjauhi hal-hal yang tidak pantas dan tidak sah tadi itu. Jadi itu yang perlu dikembangkan, bahwa orang menghafalkan bacaan-bacaan untuk ibadah itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah orang itu jujur. Kalau misalnya ada orang bertanya pada guru, tanya pada santri-santrinya atau pada siswanya, siapa yang tadi sholat subuhnya terlambat. Kalau misalnya orang, padahal itu misalnya 50% lebih itu terlambat. Lalu ada satu orang yang berani angkat tangan, saya terlambat. Apa akibatnya? Apa yang dilakukan oleh guru itu, dia akan marah kepada yang satu ini. Ya. Nah, besok lagi kalau ditanya, dia lebih baik, saya tidak terlambat. Meskipun sebenarnya korupsi tidak jujur tadi itu. Baik. Dia mengambil hak
orang yang sholatnya tidak terlambat untuk kepentingan dia. Sebenarnya itu sudah korupsi. Nah, sepanjang itu harus dikembangkan, mengajarkan agama dalam bentuk moralitas, kepatuhan kepada aturan, tahu malu kalau melakukan hal yang buruk, bertanggung jawab kalau melakukan kesalahan. Itu yang perlu dikembangkan. Baik. Itu yang letaknya di dalam hati. Ya, bukan di dalam pikiran, bukan dalam hafalan bahwa ini tidak boleh, ini boleh di dalam hafalan, tetapi di dalam nurani ya Pak. Nurani, ya, ya. Baik, nanti kami akan perbincangkan kembali, namun pemirsa kami akan kembali seusai jeda pariwara berikut ini. Peran masyarakat dalam pencegahan korupsi sektor keagamaan masih kita bahas di ranah publik TVRI Yogyakarta. Kami langsung ke Pak Bismoko. Pak Bismoko, tadi kita sudah mendengar dari Pak Makasin. Saya ingin mendapatkan statement dari Pak Bismoko. Apakah ini bisa berdiri sendiri ataukah kita belum ada kerjasama atau bagaimana secara bersama pemuka agama? Tadi Pak Nur Huda mengatakan bahwa kuncinya ada pada kesadaran. Tapi kita perlu sadar, perlu tahu ya, melihat konteks Indonesia. Indonesia adalah budaya timur. Budaya timur itu budaya kolektif. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kesadaran individu-individu. Maka harus ada kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif itu dibentuk oleh siapa? Oleh masyarakat, tetapi juga oleh sistem. Dan juga perlu dipahami bahwa yang namanya negara Indonesia itu budaya yang amat sangat paternalistik. Paternalistik itu artinya meletakkan figur pemimpin itu sebagai teladan. Nah, kalau kita tidak bisa melihat teladan yang baik, maka yang di bawah juga berani. Tadi seperti yang saya contohkan, orang berani korupsi misalnya uang parkir, karena apa? Ya nggak apa-apa dong, cuma 2.000. Lah yang menteri atau pejabat yang korup triliunan aja nggak diapa-apakan begitu. Nah, maka sebetulnya yang dipentingkan adalah teladan dari para pemimpin. Pemimpin kita kan dapatnya dari kita juga Pak. Kita kan kemarin pemilu. Iya. Tetapi kita perlu mencermati gimana kemarin mekanisme kita bisa mendapatkan pimpinan yang seperti itu. Mekanisme salah, mekanisme kan sudah bagus. Betul, tetapi apakah masyarakat juga kemudian mengawal kalau pimpinannya nggak benar, kira-kira bisa dipotong di tengah jalan nggak? Bisa diprotes apa masyarakat atau enggak? Gitu. Tapi masyarakatnya, kemarin aku udah dapat duit dari dia, kan jadi nggak enak gitu kalau mau ngeritik gitu. Baik, berarti kita belum ada kontrol buat diri kita sendiri untuk memimpin mana pemilih yang baik. Ngeri. Pak Nurhuda. Siap. Aduh, Pak Nurhuda, terus gimana peran pemuka agama ini untuk menyadarkan, sadar itu tadi? Terima kasih Mbak. Jadi di kami di daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu yang kami hormati, itu saat ini ada 745 penyuluh ya, baik itu pegawai negeri, P3K maupun yang masih honorer tahun ini masih ada. Ya. Yang penyuluh agama Islam itu 649. Ya. Kemudian penyuluh agama Kristen 38, yang Konghucu 2, yang Kristen itu 27, kemudian yang Buddha 18, kemudian yang Buddha 7, yang Hindu 27. Itu penyuluh agama yang ada di Yogyakarta. Kemudian madrasah di Yogyakarta itu ada 672. Kurang. Penyuluhnya kurang atau gimana? Kalau penyuluh kan ke masyarakat ya, ya. Mungkin per kelurahan kalau di kami itu jadi per desa. Kalau desa di Yogyakarta itu kan 438 ya, sehingga ketika satu kelurahan satu itu sudah lebih. Untuk yang Islamnya aja kan 649 ya Mbak ya. Madrasah dalam ini nanti yang ada guru, kemudian segmen siswa-siswi, madrasah di Yogyakarta itu ada 672. 71 yang negeri, kemudian yang swasta 601. Kemudian pondok pesantren, ya karena di situ juga ada tokoh-tokoh agama, ada kiainya, ada ulamanya. Di Yogyakarta ada 459. Artinya apa? Ini adalah instrumen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi kita berbicara tentang tokoh agama, ya peran tokoh agama, sebenarnya banyak sekali tersedia instrumen untuk
bersama-sama seperti disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, melakukan pendidikan, melakukan pencegahan. Tapi kan masih Pak, kalau misalnya banyak seperti itu terus apanya yang salah? Eh, Atau harus ada ditambah atau Nah, ini. ada modifikasi Jadi, lain? ya kalau tahun 2010 saya ingat sekali ketika saya masih di KUA mengikuti kegiatan namanya pengawasan melalui pendekatan agama, namanya PPA. Saya ingat sekali di Kalurang waktu itu, PPA, pengawasan pendekatan agama. Terlintas dalam benak saya, ini mungkin perlu penguatan, perlu reformulasi. Apa bentuknya? Bentuknya adalah bagaimana pengawasan dari sisi pendekatan agama itu betul-betul masif digerakkan, dilakukan melalui sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dalam ini untuk memberikan pendidikan, memberikan pencegahan. Misalnya begini, penyuluh misalnya Mbak ya. Kami punya teman-teman penyuluh, partner penyuluh 649 yang Islam tadi. Bagaimana ketika baik itu berupa event misalnya hari anti korupsi misalnya ada ya sedunia. Ketika di hari itu kemudian teman-teman digerakkan untuk yuk kita bikin narasi naskah khutbah Jumat maupun naskah pengajian tentang anti korupsi. Sekarang belum ada. Kalau yang selama ini masih kami lakukan dengan teman-teman penyuluh, terakhir itu terkait dengan Hari Bumi. Berarti belum ada? Untuk yang anti korupsi kami belum pernah bersama-sama untuk melakukan hal seperti itu. Berarti belum ada untuk bersama-sama? Iya. Baik, ini baru mau digerakkan? Insya Allah nanti KKA berkolaborasi dengan tentunya KPK maupun yang lain terkait dengan kegiatan ini. Baik, saya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ini kan baru mau mulai dari sektor agama, eksternal, internal. Kita punya keluarga, perannya keluarga kita. Ya. Seperti apa? Jadi peran keluarga kita itu justru yang paling penting itu, sangat penting. Karena dari dasar pendidikan orang tua kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tuh moralitas mentalitas, belum terhadap suatu peraturan undang-undang. Kan anak-anak kecil. Ya. Misalnya, sebagai misal nih, orang tua yang mendidik anaknya, kalau kamu jangan suka berebut mainan. Kalau bukan mainanmu, jangan kamu ambil. Itu salah satu dari itu. Iya. Kemudian ada juga ibu yang memberikan pendidikan yang anti korupsi salah. Asal menang aja. Ada makan gratis untuk usia 8 tahun ke bawah. Nah, anaknya sudah berusia 9 tahun. Nah, nanti kalau ditanya panitia kamu bilang ya usia 7 tahun. Itu pendidikan yang tidak benar. Itu ada yang demikian. Mau nonton itu misalnya kita masuk ke Gembira Luko, misalnya anak umur 7 tahun membayar penuh. Di bawah 7 tahun maka dia membayar separuh, misalnya seperti itu. Nanti kan ditanya sama ini berapa umurnya? Ibunya langsung bilang 6, anaknya bilang 6 karena suruh ibunya begitu. Maka anak akan, oh kalau gitu untuk keuntungan saya, untuk supaya saya nggak bayar, saya boleh bohong dong. Itu dari situ. Itulah gunanya pendidikan mentalitas moralitas. Mentalitas moralitas, Ya. baik. Kemudian saya sambung lagi, Ya. agama. Agama itu sangat luar biasa. Agama bentuk apapun sangat luar biasa membentuk mental anak-anak yang supaya tidak korup. Ya. Tidak berlaku korup itu ya curang, berlaku yang culas, kira-kira seperti itu. Dan juga di dalam praktek masyarakat pun harus membenahi diri sendiri, jangan ikut berbuat korupsi. Itu susahnya Pak. Dan itu ada. Saya katakan kemarin di sana ada nggak bapak-bapak ini? Misalnya yang tadi dibilang untuk pilkada atau lain, kan ada serangan fajar itu. Iya. Serangan fajar yang memberikan amplop-amplop itu. Nah, bagaimana kalau masyarakat ingin memilih pemimpin yang benar-benar bersih? Ya jangan terima amplop itu. Nah, dia sendiri menerima amplop. Tapi ada seruan, terima amplopnya jangan pilih tokohnya, itu kan juga sama saja nggak boleh. Berarti Seperti itu. saya ke Pak Makasin. Pak Makasin, sebenarnya jujur Pak ya, kita jujur-jujuran ini Pak Makasin. Kita ini bisa bebas dari korupsi nggak ini? Atau memang kita ini, nanti deh masih 20-30 tahun lagi Pak Makasin. Kalau kita lihat rumitnya seperti ini. Ya kalau jawaban jujur dan tegas ya belum. Jadi tidak atau belum gitu. Belum. Tidak itu kalau kita tidak usaha. Belum kita bisa usaha bahwa nanti akan bebas gitu. Usahanya Pak, konkretnya. Usahanya tadi misalnya pemilih pemimpin, kita kalau tadi dikatakan kita tidak punya pemimpin teladan, ya pemimpin kita pilih sendiri. Ya tapi kan yang kita pilih itu bukan pemimpin. Pemimpin formal ya, tapi bukan orang yang misalnya dalam Widotomo dikatakan lamun siro
ame guru kaki amilio sujanmo kang nyoto engkang becik martabate dan seterusnya. Nah itu belum terpenuhi. Jadi kalau kita mau memilih pemimpin itu seperti memilih guru mestinya begitu. Ya ini orang yang nyoto dalam bahasa Jawa itu yang punya integritas sebenarnya begitu. Yang becik martabate, engkang pro hukum, wirangi, yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas itu wirangi. Dan seterusnya. Ini belum terjadi. Jadi ada banyak tokoh. Sebenarnya kalau dihitung dengan dengan hitung jari ini bisa masih lebih dari satu jari satu tangan, tetapi jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan yang banyak ini. Tentu akan kita temukan orang-orang yang ya saya tidak akan menyebut nama, saya tidak enak tentu menyebut kita akan nama. temukan, berarti ini sulit ditemukan berarti. Saya tetap ke Pak Makasin dulu. Pak Makasin, berarti dari rumitnya ini nanti, meskipun kita masih ada secercah kemungkinan berhasil kita akan menekan korupsi sampai kita hampir sama dengan Finlandia lah, Denmark lah yang sekarang bagus itu Pak. Contohnya Pak, dari pemuka agama, saya dari tadi itu ingin lihat contohnya seperti apa dari pemuka agama. Ya ada. Ikut politik? Enggak, kalau ke saya pemimpin agama yang itu mulai dari komunitas agamanya sendiri. Nanti politik iya boleh, di mana saja nanti boleh. Karena sekarang banyak agama juga flexing Pak. Iya itu bukan tokoh agama. Bukan tokoh agama? Bukan tokoh agama, dia mungkin yang flexing itu bukan tokoh agama, tetapi orang yang secara formal ditokohkan secara formal. Kenapa tokoh agama itu tidak muncul? MUI bagaimana? Ya sebetulnya muncul, tetapi tidak digemari? Tidak dikutip orang dan seterusnya. Itu tidak. Apa jadi, kurang vokal, Pak? Tidak perlu vokal tokoh agama itu. Diam dengan misalnya diberi tidak mau. Ya misalnya begitu membatasi. Ada dulu tokoh di Banten, saya tidak usah sebut namanya, mungkin tidak enak keluarganya. Didatangi presiden, tidak mau terima dia. Dikasih, dititipi amplop untuk dia tidak mau. Saya sudah punya lebih banyak dari itu. Baik. Yaitu apa yang saya peroleh secara jujur dan seterusnya itu jauh lebih banyak daripada diberi orang yang saya tidak tahu. Baik, ya saya ke Pak Bismoko. Kerja apa? Itu tidak mau. Saya ke Pak Bismoko, 1 banding banyak orang. Mencari satu ini, katakanlah memang sistem kita sudah bagus, pemuka agama kita sudah banyak ke ajaran-ajaran. Lantas salahnya di mana? Bukan salah ya Pak, Pak Bismoko? Katakanlah ini. Oke Mbak Meta. Berhasilnya gimana caranya? Saya melihat begini, bahwa sebetulnya komunitas agama atau lembaga keagamaan itu punya fungsi ganda di dalam masyarakat. Satu, sebagai penjaga nurani publik, mengajarkan kejujuran, tanggung jawab dan seterusnya, itu iya. Lalu yang kedua, itu menjadi agen perubahan sosial. Nah ini yang mungkin perlu kita garis bawahi. Apakah kita komunitas-komunitas agama, para pemimpin agama itu sudah memberi kontribusi pada perubahan sosial? Pemuka agama memberikan kontribusi. Sebetulnya tidak hanya pemuka agama ya, karena pemuka agama kan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jemaatnya gitu. Tapi sebetulnya kalau di dalam komunitas agama itu sudah tertanam mekanisme yang bagus gitu ya. Artinya di dalam komunitas agama itu mereka tidak terbiasa pada kecurangan gitu, ditawari oleh politisi, birokrasi dan seterusnya, tetap mengatakan tidak. Itu pasti nanti akan ada efeknya untuk jemaatnya. Tapi kan biasanya orang-orang itu datang ke pemuka agama karena saya percaya dengan pemuka agama, saya akan percaya dengan pilihan pemuka agama untuk pemimpin. Persoalannya persis di situ di Indonesia. Karena seringkali pengaruh dari pemimpin agama itu dimanfaatkan oleh para politisi-politisi ini. Nah kalau pemimpin agamanya, tokoh agamanya itu kurang kuat nuraninya, lalu ikut arus nih, jadi terpengaruh. Nah terus kemudian jemaat mengatakan, wah kami nggak punya teladan lagi nih. Nah jadi buletnya di situ. Nah persoalannya adalah begitu. Nah menurut saya kalau komunitas agama itu berani gitu ya. Misalnya katakanlah kita punya sekian komunitas agama, kita semua mengatakan kita
menolak, pokoknya didekatin oleh birokrasi apapun kita tolak. Gitu Lintas ya. agama, Lintas komunitas agama, iya. lintas agama, Iya. sepakat untuk menolak. Iya gitu, tapi kan nyatanya enggak. Belum. Ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Itu dia, tidak satu suara berarti. Iya, betul. Ya, baik. Saya ke Pak Nur Huda, tapi kita sudah mau memasuki azan maghrib. Kami masih menantikan azan maghrib. Pak Nur Huda, kita singkat ya Pak ya. Oke, siap. Kalau tadi sudah banyak sekali penyuluh agama, kemudian masih ada korupsi, berarti ada yang kurang mengena ke masyarakat tentang penyuluhannya. Siap. Jadi begini, Mbak. Yang tertanam dalam benak saya, pertanyaan adalah what's next? Kemudian kita mau ngapain? Ya, Kan gitu, apa? harus itu kan. Iya. Setelah kita bersama-sama memahami katakanlah instrumen yang ada, kemudian kita punya satu cita-cita yang bareng untuk katakanlah memberantas, membersihkan korupsi dengan trisulanya KPK. Ya, pendidikan, pencegahan sama penindakan. Tentu kita semua harus ambil bagian sesuai dengan kapasitas yang ada di situ. Kapasitasnya, Pak, saya ingin katakanlah tahu. ya, pendidikan dan pencegahan tentunya yang ada di kami ya, dengan beserta penyuluh agama yang di Kementerian Agama, itu berarti dengan madrasah, dengan pesantren. Nah, bagaimana kemudian tokoh-tokoh agama ini berperan dalam upaya pendidikan, pencegahan terhadap korupsi itu, misalnya kurikulum di madrasah atau di sekolahan, apakah saat ini sudah masuk ke dalam kurikulum terkait dengan pendidikan anti korupsi? Misalnya, walaupun dari sisi pendidikan agama sendiri sudah tertanamkan kesadaran untuk tidak melakukan ketidakjujuran. Berarti harus kerjasama lintas departemen. Lintas departemen, kemudian lintas stakeholder, siapapun yang terkait untuk menuju ke arah pendidikan, pencegahan, khususnya yang pendidikan dan pencegahan ini. Apa Indonesia nggak takut dosa masyarakatnya? Nah, saya kira semua takut dosa. Tapi kalau itu ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang memang di kita dunia religius ini, loh Pak. Masyarakat kita itu Betul. dipandang religius. Iya. Tapi kan kita masih ini tadi Paus Franciscus. Iya, Paus Franciscus mengatakan bahwa ini korupsi malah bukan dosa, malah ngeri daripada dosa. jadi kalau dari sisi pertanyaan itu, apakah kita tidak takut dosa gitu ya? Ya. Istilahnya karena memang di setiap upaya perbaikan atau berbuat baik itu mesti ada cobaan, ada godaan, kan gitu. Nah, bagaimana setiap celah yang mengganggu ke arah pembersihan korupsi itu difahami, disadari untuk bersama-sama ditutup. Baik, kurikulumnya, contohnya aja, Kurikulum. misalnya hukuman atau apa? Kalau kurikulum, saya melihat di salah satu sekolahan atau madrasah itu ada namanya warung kejujuran. Oh, Jadi itu. ada di situ, bahkan dulu anak saya pernah ketika di SMA 1 itu ikut jualan gitu ya. Dia membawa namanya pisang coklat. Ketika saya nganter sekolah, mampir ke itu penjualnya, kemudian kulaan gitu, ngambil dibawa ke sekolahan. Anak saya Bayarnya tidak nanti gitu. Enggak, anak saya tinggal naruh aja, nanti siswa saya itu ngambil kemudian bayar sendiri. Nah, ini salah satu contoh konkret bagaimana menumbuh kembangkan kejujuran. Baik. Dia ngambil satu, bayarnya berapa, itu nggak pernah dilihat oleh anak saya, tetapi ternyata di situ sudah berlaku. Ini salah satu contoh konkret untuk dimulainya bagaimana menumbuh kembangkan kejujuran. Baik Pak Nurdia, kami potong dulu untuk bersama kita mendengarkan kumandang azan maghrib yang berlaku bagi daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kembali kita ke topik kita dalam pencegahan korupsi dan peran serta masyarakat tentunya di sektor keagamaan. Kami langsung saja ke Pak Bismoko. Pak Bismoko, saya tadi sempat mengulik ke narasumber-narasumber, tapi sempat kesentil sendiri itu tidak mungkin. Betul. Harusnya. Betul, artinya begini, sendiri tidak mungkin dalam arti begini, termasuk untuk dikorupsi. Yang namanya korupsi itu kan kalau kita melihat misalnya, ya memang dimulai dari hal-hal kecil-kecil, tapi kan yang kita lihat korupsinya udah gede-gede nih gitu ya. Nah, korupsi itu berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri itu satu orang punya niat jahat mencuri, bisa. Tapi kalau korupsi, kenapa bisa sampai triliunan? Itu karena ada sistem. Jadi ada misalnya sistemnya dia bisa lebih-lebih ke sana, bisa lebih-lebih ke sini. Nah, maka
kalau mau mencegah korupsi maka sistemnya harus benar nih gitu ya. Sistem udah benar belum? Sistem ada yang benar, ada yang belum. Nah, ini tadi misalnya mungkin nanti Pak Ibnu bisa menjelaskan gimana caranya membangun sistem yang benar gitu ya, sehingga tidak ada budaya korupsi dimanapun gitu ya. Intinya berarti kita sistem dulu. Iya, sistem dan juga dua-duanya sebetulnya. Jadi kesadaran pribadi, kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif itu kemudian harus didukung oleh sistem yang benar. Baik. Kalau sistemnya busuk, ya pasti jadinya juga busuk gitu. Pak Ibnu, sistem perbaikannya bagaimana? Jadi begini ya, itu yang benar juga yang dikatakan. Jadi kita melakukan pemberantasan korupsi itu secara berkesinambungan dalam waktu yang tidak ada satu jenjang, sehingga ada suatu peringatan-peringatan bahwa kita sedang melakukan pendidikan, pencegahan dan lain sebagainya. Tidak ada koma istilahnya, terus menerus. Seperti yang sekarang dilakukan, ini adalah suatu pembelajaran kepada kita, kepada masyarakat supaya merubah jiwa mereka, jiwa kita semua supaya anti korupsi. Keterbukaan seperti ini, peranan media luar biasa. Ya, peranan media luar biasa, sehingga orang itu akan takut untuk berbuat korupsi. Kemudian yang berhubungan dengan peraturan atau sistem. Sistem bisa juga sudah bagus, tetapi mereka akan ngakal-ngakalin. Ya. Nah, karena memang sikap mental dia itu tidak bagus. Ngakal-ngakalin yang biasanya, yang seharusnya misalnya untuk pengadaan barang harus diadakan lelang, mereka lelang juga, tapi di belakang bisik-bisik. Nah, ada yang menggunakan lelang, misalnya ada 5 perusahaan, yang maju tuh 5 perusahaan itu, tapi yang berkuasa ini 1 orang. Yang 5 lain itu kayak makmum, dipinjam company profilnya. Itu Nah, aja mereka nggak lapor ya, baik-baik ya, aja gitu ya Pak. Ya, itu ada dan itu sudah disidangkan. Banyak sekali modus-modus yang demikian. Kemudian perbaikan sistem. Ada suatu peraturan di Kemenak yang menyatakan bahwa penghulu kalau dipanggil ke rumah tidak boleh menerima tip. Ya, karena tip itu merupakan suatu peningkatan korupsi, gitu. Dan itu sudah dipraktekkan. Tadi saya wawancara di Kementerian Agama. Mulai tahun 2014, khususnya tadi yang mengutarakan itu dari penghulu Jogja. Pak, saya tidak terima lagi, karena memang begitu peraturannya, dan saya ingin berintegritas, katanya begitu. Oh, saya tepuk tangan mereka semua. Dan itu dapat dicontoh oleh orang lain. Tapi tantangannya bisa juga kawan-kawan yang ngeledekin. Nah, itu harus tabah. Iya. Itu. Tambah sampai akhir Ya, Pak, sampai akhir banget itu. Satu lagi, bahwa dengan adanya sistem, misalnya kita akan menghadap pejabat, tidak perlu menghadap pejabat secara langsung. Kita cukup di pelayanan terpadu 1 pintu yang dibuat di depan kantor itu. Saya bertemu dengan Pak ini, keperluannya lapor sidang bahwa saya akan melakukan sidang hari ini, saya siap dengan bukti-bukti, cukup seperti itu. Tidak usah masuk kepada ketemu pejabatnya. Dengan ketemu pejabatnya, kemungkinan untuk speak ya, ketuaan untuk bisik-bisik itu ada. Ya. Pak, tolong dong, itu nggak diketahui. Nah, kalau di BTSP semuanya ada CCTV, masyarakat nonton, itu adalah usaha kita, ikhtiar kita supaya tidak terjadi korupsi. Baik. Ya. Bagaimana kalau masih banyak? Ya itu bertahap. Bertahap, termasuk di sini ini sedang pemberantasan korupsi dengan mengadakan talk show. Baik. Salah satu media luar biasa. Amin. Ya, kita ke Pak Makasin. Pak Makasin, sistem kita sudah membenarkan diri kita, menurut Pak Makasin? Ya, sistem belum sempurna ya, belum merambah semua wilayah gitu kan ya. Kita punya budaya misalnya begini, pejabat memberi amplop kepada tokoh agama. Itu kan kebiasaan kita, masyarakat kita itu memberi tokoh agama itu sesuatu. Nah, ini ketika yang memberi ini orang biasa, sebetulnya bisa aja diterima, nanti tapi kalau kita yang memberi itu pejabat, mestinya itu harus diaudit. Jadi ini sistem seperti ini belum ada. Jadi di bidang agama, ini maksudnya pemberian kepada tokoh agama itu, siapa yang berani mengaudit begitu ya, dari tokoh agama itu sendiri. Ini loh saya dapat uang sekian, lalu misalnya kalau dia ngambil seperlunya apa, kalau saya ceramah mempersiapkan bahan dan seterusnya, wajarnya itu segini, yang lainnya ini lebihnya ini diberikan kepada siapa begitu secara transparan. Ini yang seperti ini belum. Ini di bidang, kalau kita bicara bidang agama.
di lingkungan keagamaan hal semacam ini memang sulit. Saya sendiri merasa wah ini tidak pantas kalau seorang ulama diminta untuk diaudit pemberiannya dari negara, dari pejabat negara maksud saya. Tapi kalau itu yang memang haknya, ya sudah cukup tanda tangan selesai. Tapi kan ini kan kalau ya seperti tadi, maka tadi ulama tadi yang saya sebut tadi di awal, presiden ya, saya tidak usah sebut nama presidennya, datang tidak ditemui, meninggalkan amplop disuruh kembalikan. Karena apa? Saya tidak tahu nih saya kerja apa kok sudah dikasih segini. Berarti kita harus paham bahwa kalau kita nggak kerja apa-apa, jangan mau. Iya, itu tidak pantas secara moral. Masalahnya itu ya Pak Nur Huda, masalahnya itu sedikit yang eman-eman itu loh Pak, ini kan rezeki nomplok, rezeki yang diberikan. Nah bagaimana Pak Nur Huda? Ya, terima kasih Mbak Meta. Jadi saya agak menyorot dari lebih luas lagi bahwa ini adalah sebuah sebenarnya orkestra sebenarnya. Orkestra. Instrumen yang terbangun tadi disampaikan Pak Bismoko, Pak Ibnu, sistem. Sistem kemudian ada pelaku sistem. Kan gitu. Sistem itu diciptakan untuk menuju pada satu tujuan tentunya, kan gitu. Nah, bagaimana kita mengorkestrasi instrumen-instrumen yang ada ini? Mulai dari sistemnya, pelaku sistemnya, di sini ada tokoh agama, peran serta masyarakat, pejabat, kemudian pembuat regulasi, bagaimana di sini kemudian bersama-sama. Kalau orkestrasi kan berarti mengorkestra, membuat satu nyanyian, lagu yang Konduktornya siapa? Ini di sini kemudian konduktornya siapa, kemudian orang-orang yang terlibat dalam orkestra ini mesti harus sesuai dengan katakanlah peran tokoh agama. Diharapkan seperti ini. Kalaupun belum ada kurikulum nanti tentu akan segera penyuluh belum terlibat. Kemudian ada penyuluh, ada mungkin ormas Islam atau ormas agama juga dilibatkan ke sana. Saya kira ini harus berkolaborasi. Kuncinya berkolaborasi. Iya, Pak Bismoko kolaborasi sudah pernah antar ini pemuka agama? Mungkin sudah ya, tapi kita belum melihat kerjasama mungkin antar agama di ruang publik gitu ya, karena selama ini kalau kita mengatakan dialog antar agama itu biasanya ranahnya toleransi. Gitu ya, jadi sering mengucapkan selamat atau mungkin rukun, kemudian ketika ada bencana alam bareng-bareng, tapi belum ada nih misalnya membuat seruan bersama gitu ya, ketika ada pejabat publik yang korup, kita kayaknya belum pernah bikin seruan moral bersama gitu, misalnya FPUB atau apa gitu ya, bareng-bareng mengatakan ini nggak benar secara moral gitu, kan belum ada gitu. Baik, ya terima kasih. Ini kita sudah hadir di ranah publik. Kali ini kita sangat mendukung masalah korupsi ini, tapi sebelumnya kita akan kembali menuju pariwara berikut ini untuk pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa. Peran serta untuk menangani korupsi dari sektor keagamaan kita masih bahas di ranah publik. Langsung saja kita ke Pak Bismoko. Pak Bismoko, ini kalau misalnya kita tadi lihat lantas untuk terakhirnya apa? Saya ingin mengutip pernyataan Paus Fransiskus. Beliau mengatakan lebih baik menjadi pendosa yang bertobat. Jadi misalnya maling ayam bertobat gitu kan, daripada menjadi orang yang korup tapi tidak merasa bersalah. Nah, jadi di sini sebetulnya korupsi itu adalah ujian iman dan keberanian moral. Sebetulnya ini yang dibutuhkan oleh kita, berani untuk menghadapi tadi misalnya kiri kanan korupsi, tapi dia tetap berani tahan untuk tidak korupsi. Tidak hanya tahu mana yang benar, tetapi juga mau berani hidup di dalam kecukupan. Nah, ini yang menjadi ujian bagi setiap umat beragama. Berani nggak hidup secara benar gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang namanya korupsi itu sebetulnya menciderai martabat manusia sendiri. Nah, di dalam tradisi Kristiani, manusia itu dipandang sebagai citra Tuhan. Citra itu artinya ciptaan yang sebetulnya menampilkan kualitas ilahi. Nah, kualitas ilahi itu apa? Kualitas ilahi adalah punya hati nurani, punya kebebasan. Nah, ketika dia menyalahgunakan kebebasan, ketika dia mematikan hati nuraninya, dia sebetulnya sudah menciderai martabatnya sendiri. Jadi sebetulnya ini amat sangat
mendalam, krusial gitu ya. Gitu Iya, Mbak Mita. pertobatan gitu ya. Pertobatan. Jadi pertobatan itu nggak cuma pertobatan individu, tetapi juga pertobatan kolektif. Caranya bagaimana? Ya membuat sistem yang benar, membuat struktur yang benar. Nah itu tadi pertobatan sosial. Baik, ya ke Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Ya, kalau saya kepada masyarakat semuanya dan terutama para tokoh agama, supaya benar-benar memperhatikan apabila ada suatu pemberian jangan langsung diterima. Karena pemberian itu bisa juga berasal dari kejahatan. Ya, orang memberikan, orang menerima, menyimpan, kemudian barang atau uang yang berasal dari kejahatan atau setidak-tidaknya dapat diduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dititipin pun? Dititipin juga harus hati-hati. Karena tidak setiap itu bisa dibaca. Jam 11 malam, orang tidak pernah datang, tiba-tiba datang jual handphone, iPhone, yang notabene harganya di atas 10 juta. Ini aku lagi butuh banget nih, tak kasih kamu aja 1 juta, misalnya gitu. Itu harus diduga bahwa perbuatan itu, barang itu berasal dari kejahatan. Ini hati-hati. Nah, kemudian ada lagi, kita punya saudara, kita punya kawan yang gajinya 5 juta. Tiba-tiba titip sama kita uang 300 juta. Itu kalau kita benar-benar tahu bahwa itu hasil korupsi atau hasil narkoba dan lain sebagainya, kita harus menolak. Atau kalau kita tidak tahu bahwa itu barang dari kejahatan, setidak-tidaknya dapat diduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Kalau dia menampung di dalam rekening kita, itu sudah tidak pidana pencucian uang. Waduh, kita sudah kena itu. Sudah kena, menampung saja. Wow. Jadi yang namanya TPPU itu menyimpan, ya, menempatkan dulu ke dalam suatu rekening, namanya placement, kemudian mentransfer, namanya layering, kemudian integration. Itu uang korupsi dibuat untuk sebagai apa ya, membuat pabrik apa gitu. Hasilnya sepertinya asli karena bercampur uangnya. Nah, kemudian dititipkan kepada keluarga sini, dititipkan kepada keluarga sana. Lah itu yang dititip juga salah. Jadi jangan tergiur dengan penitipan yang demikian. Oh aku untung, oh, itu kira-kira gitu. Seperti yang tadi disampaikan beliau ini. Pak, boleh titip ya Pak? Saya satu pertanyaan. Kalau kita dititipin, terus bunga, ada berbunga nih Pak. Bunganya kita ambil, ini kita kembalikan. Boleh, itu juga masuk. Itu berasal dari itu juga. Apalagi bunga. Ngakali itu namanya. Kata beliau-beliau wah harum riba Pak ya. Monggo Pak, makasih. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa ada ajaran, ada hadis Nabi atau apa yang mengatakan bahwa kalau orang melihat kemungkaran itu seharusnya dia mengubahnya dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan ucapan, kalau tidak bisa dengan hati. Ini perlu dipraktekkan di dalam melihat korupsi. Kita melihat ada tadi dugaan bahwa itu tidak wajar dan seterusnya. Maka setidak-tidaknya kita ini tidak harus mengatakan, kamu salah. Tidak, tapi bisa memberitahu kanan kiri bahwa ini ada kemungkinan korupsi dan seterusnya. Bukan fitnah kalau kita punya bukti yang kuat gitu atau punya alasan kuat untuk mengatakan ini itu. Tadi seperti yang dikatakan Pak Ibnu tadi, gajinya 4 juta kok menitip uang 400. Kalau ada yang bilang tabayun dulu. Iya itu. Kita cobalah itu ditabayun pada kanan kiri, nanti lalu itu bisa membentuk kesadaran bersama bahwa yang seperti ini mesti ditolak. Itu sebenarnya matonya bahwa paling tidak kita dalam hati kita harus menolak semacam itu. Baik. Nah dalam hati itu dan juga diwujudkan di dalam mengajak kawan-kawan supaya ikut bersama-sama menolak semacam itu. Kalau kita tidak menolak ya nanti ketika terjadi kerusakan yang besar, semua kena. Nah ini sebetulnya, jadi kalau kita melihat sesuatu yang salah lalu diam, sebenarnya kita sudah menanam bibit kerusakan untuk semua. Karena nanti ketika kerusakan datang bukan hanya saya, bukan hanya pelaku, tapi seluruh masyarakat terkena. Karena biasanya kalau whistleblower itu kena loh Pak, makanya pada takut. Ya caranya, ya kalau saya berhadapan langsung mungkin. Gitu kan Pak Ibnu, biasanya kalau whistleblower itu malah nanti kena ya dia. Jadi begini, jadi orang kalau seperti yang beliau katakan ada yang mendoakan, kalau kamu dengan tangannya, lisan dengan lisannya, kalau di undang-undang bagi yang tahu melaporkan ke KPK. Dan yang melaporkan itu dilindungi kerahasiaannya. Baik. Kecuali dia sendiri yang mengatakan, saya datang ke KPK, saya tadi melaporkan kejahatan Pak ini. Itu maka dia sendiri yang membuka. Tapi sampai dengan saat ini itu pelapor-pelapor tindak pidana korupsi tidak menguak ke atas.
gitu. Dilindungi ya? Tetap dilindungi Baik. kerahasiaannya, maka dari itu tidak usah takut, dan apabila akan melaporkan, laporan bertanggung jawab disertai dengan bukti-bukti. Jangan cuma lapor Mbak Meta itu korupsi, buktinya apa aja Pak, buka aja, tidak seperti itu. Baik. Harus ada buka-buka bukti-bukti permulaan. Ya, Pak Nurhuda, silakan Siap, Pak. terima kasih Mbak Meta. Ada Singkat tiga saja. kata kunci menurut saya. Yang pertama adalah penguatan peran serta. Kalau dalam hal ini adalah peran tokoh agama atau Baik. dari sektor keagamaan, maka Ya. bagaimana seluruh yang dipandang sebagai sektor agama itu dikuatkan peran sertanya. Kemudian tentu dilakukan dengan tulus ya, dalam artian ketika melihat orang lain, wah ini bagaimana kita berbuat seperti ini jujur, kemudian kita bersama-sama bersemangat memberantas atau mencegah korupsi, tapi di sana masih juga menerima itu kurang tulus ya, artinya bahwa kita harus punya komitmen untuk menguatkan Peran peran serta komitmen terakhir Pak. Yang kedua adalah sinergitas. Nomor Yang ketiga adalah kolaborasi. Baik, Ketika peran kita serta. ingin jauh mencapai tujuan, kita harus bareng-bareng. Iya. Ketika tidak berkolaborasi, maka kita tidak akan berhasil. Baik, pemirsa, kita harapkan pemuka-pemuka agama juga berperan serta lebih lagi, peran serta juga ditingkatkan, sinergitas juga ya Pak ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada Pak Nurhuda, ke Bapak-bapak narasumber yang telah hadir di sini, Pak Ibnu juga, Pak Mangkas juga, Pak Bintoro juga yang telah hadir. Semoga ini bisa menjadi catatan penting bagi kita dan semoga ini juga bisa dijadikan pegangan kita untuk bebas korupsi. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Terima kasih, kita berjumpa kembali esok di edisi mendatang. Selamat sore.